Sebelum Ibu masuk ke replikasi sama transkripsi, ada pertanyaan? Ibu, maaf mau nanya yang transkrip Gak apa-apa, gen nggak itu perlu minta maaf. Bilang aja, mau nanya Bu. Gitu. Iya, mau nanya yang ini Bu, transkrip gen tadi dia mengakhiri bagian apa ya Bu? Mengakhiri bagian apa? Yang Transkrip gen? ya. Dia di transkripsi sampai titik akhir transkripsi, yaitu termination site. Jadi ini bagian gen yang mau ditranskripsi dan mau ditranslasi. Sampai batasnya di termination site, sampai di stop codon. Stop codon itu berada di termination site. Termination site ini adalah terminator. Bagian gen yang terletak di sebelah hilir dari bagian struktur gen yang berperan dalam mengakhiri proses transkripsi. Oke, paham? Iya, paham. Makasih ya Bu. Bisa lihat web itu Ibu, bentar. Oke. Aduh, Ibu mau buka YouTube ini susah. Hang. Ya udah, kita balik ke PT dulu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ibu lanjut ke replikasi ya. Kedengaran suara Ibu? Mas Prasetyo ada? Iya Bu, kedengeran. Oke. Sekarang kita bicara tentang replikasi sama transkripsi. Tadi kita bahas struktur gen. Nah, struktur gen itu pada proses transkripsi. Tadi udah jelas ya, struktur gen itu ada 4, regulator, promotor, struktur gen, sama terminator. Sekarang proses replikasi. Proses replikasi itu tadi udah bilang replikasi DNA. Contohnya tadi Naruto, kata saya, memperbanyak diri, itu mereplikasi namanya. Keseluruhan genom direplikasi. Sehingga jadilah DNA-nya diploid. Kalau transkripsi tadi contohnya insulin, hanya gen tertentu saja, bagian dari si genom tadi yang mana bagian dari fragmennya, gennya, misalnya gen insulin, itu yang mau ditranskripsi, dibaca, ditranslate untuk mengkodekan si protein. Beda ya, sama replikasi sama transkripsi berbeda. Jadi replikasi selesai dulu baru bisa transkripsi. Tapi dia bukan proses yang bersamaan, berkaitan, beda. Transkripsi ini tujuannya untuk protein. Oke, replikasi ini penggandaan dari genom. Contohnya ini, pengertiannya ya. Replikasi adalah duplikat, membuat duplikat dari DNA itu, yang memberikannya 2 untai anak dan setiap untai mengandung setengah dari DNA. Jadi DNA itu berduplikat, lalu nanti dijadikan untaian. Halo, gimana ini? Oke, bisa Ibu lanjutkan? Siapa yang aktif ini? Mikrofonnya bisa dimatikan? Oke, kalau replikasi, dia seperti ini loh. Kan DNA double helix. Lalu dia membuka jadi single-single. Nanti mereplikasi dia. Datang lagi lawan dari si DNA yang single tadi. Jadi 2 pasang DNA jadinya. Itu replikasi. Kalau transkripsi adalah membentuknya asam ribonukleat, RNA, dari DNA untai ganda. Cuma bagian dari si DNA tadi, dari gen tadi, yang nanti akan ditranslasikan menjadi protein. Tujuan replikasi adalah mempertahankan seluruh set genom untuk generasi berikutnya. Oke, tujuannya untuk generasi berikutnya, pembelahan sel, lalu ke anakannya. Kalau transkripsi, dia membuat salinan RNA nanti yang akan diekspresikan menjadi protein. Prosesnya, kalau replikasi terjadi pada siklus sel pada fase S,
Kalau transkripsi pada fase G1 dan G2 dari siklus sel. Enzim yang terlibat, kalau replikasi enzim DNA helikase, enzim DNA polimerase, girase, dan next, kalau yang transkripsi, RNA polimerase sama transkriptase. Minggu depan kita belajar proses transkripsi, replikasi DNA. Tolong dibaca replikasi DNA mengenai fragmen Okazaki. Itu untuk minggu depan. Nah, ini saya nggak detail menjelaskan, tapi yang paling penting adalah produk dari replikasi. Replikasi produknya hasilnya double stranded rDNA. Kenapa double stranded? Dia untuk keturunannya, untuk sifat keturunannya. DNA seluruh genom dikopi gitu. Kalau transkripsi, ya RNA untuk ditranslasikan menjadi protein. Oke, sampai di sini beda replikasi sama transkripsi sebelum saya masuk ke minggu depan proses replikasi. Kalau transkripsi nanti belajarnya sesudah UTS. Kemarin Ibu bahas tentang struktur DNA, tapi Ibu belum menambahkan struktur RNA. Apa sih bedanya struktur DNA dengan RNA? Kita agak kembali ke struktur sebentar ya. Kalau dia DNA, kemarin kita sepakat ada gula ribosa, ada basa nukleotida, ada gugus fosfat. Gugus fosfat menempel berikatan pada basa kelima, sedangkan basa nukleotida menempel pada C1. Oke, nah bedanya antara basa ribosa dengan DNA, RNA dengan DNA, lihat di OH, gugus alkohol di C nomor 2, itu OH. Ada di namanya ribosa nukleotida asid. Sedangkan apabila kehilangan atom oksigen di C2 itu dia berubah namanya menjadi deoksiribosa DNA. Jadi kalau dia seperti ini misalnya timin berarti ini berarti RNA ribosa. Misalnya di sini adenin atau urasil atau sitosin atau guanin. Kalau dia DNA, di sini adenin, timin, guanin, sitosin. Lanjut, ini merupakan tambahan materi yang untuk kemarin mengenai kromosom dan packingan kromosom menjadi DNA. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Kenapa di screenshot, di recording aja? Ini ada Mbak Wiwi yang nge-record dari tadi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Nggak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Sudah Ibu. jelas? Apa? Gimana? Alhamdulillah jelas, Bu. Belum Oke, ada jelas. pertanyaan, Ibu. Oke, sip. Kalau begitu, oke, untuk pertama, Ibu mau nanya. Kuliahnya online, mau pakai Skype atau Google Classroom?